Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 361-365 Bab 361. Setelah Tang Xiaoman mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi keheranan tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena menurutnya, keinginan Fendi Zanders untuk membeli semua sisa rumah hanyalah sebuah fantasi. Tidak peduli seberapa kaya seseorang, tidak mungkin membeli begitu banyak rumah sekaligus, bukan? Tang Xiaoman baru saja membuka mulutnya untuk berbicara dengan Fendi Zanders, ketika dia melihat Liu Chenwei berlari membawa informasi tersebut, dan kemudian berkata dengan cemas kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, saya baru saja memeriksa ke departemen penjualan, real estate kami saat ini masih ada membuka. Sisanya 350 rumah belum terjual, dengan nilai total 1 miliar 50 juta. Jika Anda ingin membeli semuanya, saya bisa berdiskusi dengan pimpinan perusahaan, dan Anda tidak akan dikenakan biaya sepeser pun dari 80 juta. Sudah. Ya. Manajer Ma berdiri di samping Liu Chenwei dan mengangguk penuh semangat. Bagaimanapun, manajer Ma adalah penanggung jawab departemen penjualan. Jika dia bisa menjual semua rumah di real estate sekaligus, maka dia pasti akan mendapat banyak keuntungan sebagai manajer. Jadi manajer Ma melihat ke arah Fendi Zanders sekarang. Ini seperti menonton dewa kekayaan. Oke, kalau begitu cepat siapkan kontraknya, aku ingin semua rumah yang tersisa. Tanpa ragu sedikit pun, Fendi Zanders memandang Liu Chenwei dan manajer Ma dan mengangguk sedikit. Tuan Zanders, mohon tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan kontraknya sekarang, mohon tunggu sebentar. Setelah mendengar kalimat ini, manajer Ma menjawab dengan penuh semangat, lalu berlari menuju kantor dengan langkah cepat. Tuan Zanders, saya juga akan membantu menyiapkan kontraknya. Setelah Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, dia juga pergi. Tang Xiaoman, yang berdiri di samping, melebarkan matanya, wajahnya penuh keterkejutan, dia merasa seperti sedang bermimpi sekarang, semuanya tampak begitu tidak nyata. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Liu Chenwei dan manajer Ma mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders. Anda harus tahu bahwa totalnya 1 miliar 50 juta. Belum lagi siswa miskin seperti Fendi Zanders, bahkan orang terkaya di kota Jiangcheng mungkin tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Namun saat ini, Liu Chenwei dan manajer Ma percaya pada kata-kata Fendi Zanders, dan mereka masih membantu Fendi Zanders menyiapkan kontrak. Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar punya uang untuk membeli semua rumah ini? Tang Xiaoman menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Fendi Zanders dengan heran. Tentu. Fendi Zanders tidak perlu khawatir sekarang, dan mengangguk langsung ke Tang Xiaoman. Lalu dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Tang Xiaoman memandang Fendi Zanders dan bertanya dengan tidak percaya. Hingga saat ini, dia masih merasa Fendi Zanders hanya bercanda dengan semua orang. Kamu tidak perlu khawatir dari mana aku mendapatkan uang itu. Aku masih ada yang harus dilakukan dan aku butuh bantuanmu, pantau. Fendi Zanders duduk di sofa dan berkata dengan nada yang sangat santai. Apa, ada apa? Kamu tidak mau meminjam uang dariku, kan? Aku tidak punya banyak uang. Tang Xiaoman berbisik kepada Fendi Zanders. Hehe. Fendi Zanders tersenyum, lalu menjelaskan dengan lembut, pemimpin regu, jangan khawatir, saya punya cukup uang di tangan untuk membeli rumah-rumah ini, tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak dapat menempatkan rumah-rumah ini atas nama saya. Jadi saya ingin Anda menandatangani kontrak ini untuk saya. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja dengan sia-sia. Saya akan mengambil 5 rumah ini sebagai hadiah. Saat saya membutuhkan rumah ini, Anda dapat mentransfernya ke pemilikan rumah itu kepadaku. Fendi Zanders, jam berapa sekarang, bisakah kamu berhenti bercanda denganku? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Tang Xiaoman berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Saya tidak bercanda. Apa yang saya katakan itu benar. Jika saya tidak punya uang untuk membeli begitu banyak rumah, mengapa manajer departemen penjualan harus mempercayai saya? Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya. Tetapi meskipun Anda benar-benar punya uang untuk membeli rumah-rumah ini, mengapa Anda ingin menempatkan rumah-rumah itu atas nama saya? Tidakkah Anda tahu bahwa biaya pengalihan real estate sangat tinggi? Mengapa Anda tidak menulis sendiri saja nama? Tang Xiaoman berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tersenyum tak berdaya, dan kemudian berkata dengan hampa, pemimpin regu, kamu tidak perlu khawatir tentang biaya penanganannya, uang ini sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Tang Xiaoman membeku sesaat. Di sisi lain, karena pesanan Fendi Zanders terlalu besar, dan banyak prosedur berbeda yang perlu disiapkan, karyawan di departemen penjualan pada dasarnya sibuk dengan masalah ini. Tentu saja, tidak ada orang yang menerima pelanggan di departemen penjualan asli.
Jadi manajer Ma berjalan langsung ke tengah aula dan berteriak keras kepada para pelanggan, para tamu yang terhormat, maafkan saya, rumah kami di Hengke Real Estate pada dasarnya sudah terjual habis sekarang, dan sekarang tidak ada rumah yang bisa Anda pilih dari. Jadi silakan pergi ke tempat lain untuk melihat rumahnya. Apa? Terjual habis? Tadi masih banyak rumah. Kenapa sekarang sudah terjual semua? Benar, bukankah tadi kamu bilang masih banyak rumah yang tersedia? Kenapa sekarang sudah terjual? Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata manajer Ma, dan bertanya dengan ekspresi sangat tidak senang. Kita baru saja membayar depositnya, bukankah kita harus pergi? Pada saat ini, seorang wanita parubaya mengenakan perhiasan berdiri dan berteriak keras kepada manajer Ma. Kami akan segera mengembalikan depositnya kepada Anda. Sekarang, selama pelanggan belum membayar lunas, dia bisa keluar. Manajer Ma sama sekali tidak berminat berurusan dengan klien hipotek kecil ini, dan menjual semua rumah kepada Fendi Zanders secara langsung dan rapi, yang dapat menyelamatkan banyak masalah. Apa? Kita sudah membayar depositnya, dan sekarang kamu memberitahuku bahwa rumahnya telah hilang. Apa yang terjadi? Setelah mendengar ini, wanita parubaya itu buru-buru melangkah maju dan berteriak penuh semangat. Betul, saat kita membayar deposit tadi, bukankah kita bilang masih ada rumah? Kenapa sekarang sudah terjual? Seorang pria parubaya di sebelah wanita parubaya itu juga berteriak. Seperti yang saya katakan, kami akan mengembalikan depositnya kepada Anda, tetapi rumah tersebut sudah dibeli. Jika Anda dapat melunasi sisa pembayaran rumah sekaligus, kami juga dapat menjual rumah ini. Jual kepada Anda. Manajer Ma berkata dengan santai. Bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda hanya perlu membayar deposit? Mengapa Anda harus membayar penuh sekarang? Bukankah Anda menipu konsumen? Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan pakaian bergegas keluar dari kerumunan dan meneriaki manajer Ma dengan ekspresi cemberut. Setelah Fendi Zanders mendengar suara itu, dia merasa sedikit familiar, dan tidak bisa menahan kepalanya untuk melihatnya. Su Xiaoxuan. Setelah melihat penampilan kecantikan itu dengan jelas, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Pada saat ini, keluarga beranggotakan 3 orang yang berdiri di departemen penjualan berhadapan dengan manajer Ma tidak lain adalah Su Xiaoxuan, gadis yang telah dikejar oleh teman sekamar Fendi Zanders, Wang Xiong selama ini. Bab 362. Karena hubungan Wang Xiong, Fendi Zanders dan Su Xiaoxuan adalah kenalan lama. Tapi Fendi Zanders tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita sombong ini. Tapi Fendi Zanders tidak menyangka dia akan bertemu dengannya lagi di sini. Kondisi keluarga Su Xiaoxuan tidak dianggap kaya, dan dia juga memiliki rumah di kota kelahirannya. Namun demi memuaskan kesombongannya, Su Xiaoxuan harus memaksa orang tuanya membeli rumah di Jiangcheng. Setelah lulus dengan cara ini, Su Xiaoxuan dapat memiliki rumahnya sendiri, dan sangat menyelamatkan mukanya ketika membicarakannya dengan teman-teman sekelasnya. Pada awalnya, orang tua Su Xiaoxuan tidak setuju untuk membeli rumah, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyetujui pinjaman untuk membantunya membeli rumah berukuran kecil. Keluarga Su Xiaoxuan yang beranggotakan 3 orang melihat beberapa properti real estate di kota Jiangcheng, dan akhirnya memutuskan untuk membeli rumah di gedung ini, karena lokasi gedung ini relatif bagus, fasilitas di sekitarnya juga lengkap, dan terdapat banyak ruangan. Untuk apresiasi di masa depan. Pada saat itu, meskipun Su Xiaoxuan ingin pindah ke rumah yang lebih besar, dia dapat menjual kembali rumah tersebut. Jadi kemarin mereka membayar uang muka sebesar 20.000 yuan, berpikir bahwa mereka akan datang hari ini untuk membayar uang muka. Tetapi begitu mereka masuk ke bagian penjualan, mereka mendengar manajer Ma berkata bahwa semua rumah di sini telah terjual habis, dan tidak ada gunanya meskipun mereka membayar uang muka. Meskipun manajer Ma berjanji akan mengembalikan deposit tersebut, keluarga Su Xiaoxuan masih merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, rumah yang mereka sukai dengan susah payah menghilang seperti ini, dan rasanya tidak enak untuk mengubahnya. Bisakah bagian penjualan Anda lebih bisa dipercaya? Kami sudah memilih rumahnya kemarin dan membayar depositnya. Sekarang kenapa rumahnya dikatakan hilang? Su Xiaoxuan berteriak pada manajer Ma dengan penuh semangat. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas sekarang, masih ada rumah, dan masih banyak lagi, tetapi Tuan Zanders bermaksud untuk membeli semuanya. Jika Anda dapat membayar semua sisa saldo sekarang, saya bisa menemui Tuan Zanders diskusikan dan tanyakan padanya untuk menjual rumah itu kepadamu, tetapi jika kamu tidak mempunyai uang, maka aku minta maaf. Manajer Ma menjawab dengan tidak sabar. Setelah mendengar kata-kata manajer Ma, semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Rumah-rumah di bagian penjualan sebenarnya dibeli oleh orang-orang sekaligus, jadi bagian penjualan mengusir mereka. Dan orang-orang yang datang untuk melihat rumah itu menunjukkan ekspresi gosip saat ini, dan berkumpul di sekitar manajer Ma. Mereka berencana untuk melihat siapa yang begitu kaya dan membeli begitu banyak rumah sekaligus.
Tetapi Su Xiaoxuan tidak mempedulikan masalah ini, menunjuk ke arah manajer Ma dan memarahi, kalian jelas-jelas tidak jujur, saya akan menuntutmu. Jika kamu ingin menuntut, maka tuntutlah. Manajer Ma menjawab dengan ekspresi santai, lalu berbalik dan pergi. Setelah Su Xiaoxuan melihat ekspresi acuh tak acuh manajer Ma, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit putus asa di dalam hatinya, dan dengan cepat menoleh untuk melihat orang tuanya. Xiaoxuan, keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Uang muka rumah itu dipinjam dari kami. Kami tidak punya uang untuk membeli rumah secara penuh, atau lupakan saja. Ayah Su Xiaoxuan membujuk dengan suara rendah. Benar, Xiaoxuan, rumah seperti apa yang kamu beli sebagai seorang gadis? Ketika kamu menikah di masa depan, biarkan pacarmu membelinya. Ibu Su Xiaoxuan juga mengikuti jejaknya. Benar-benar menjijikkan, baguskah jika kamu punya uang? Jika kamu tidak ingin menjualnya, kami tidak akan membelinya. Orang tua, ayo pergi dan lihat real estate lainnya. Su Xiaoxuan juga mengetahui situasi di rumahnya, mereka tidak punya banyak uang untuk membeli rumah secara penuh, jadi saat ini dia harus mencari langkah untuk membiarkan dirinya terpuruk. Tuan Sanders, kontraknya sudah siap, bolehkah saya meminta Anda membayar dengan kartu atau tidak? Pada saat ini, Liu Chenwei bergegas ke sisi Fendi Sanders dengan sepatu hak tinggi dan bertanya dengan lembut. Geser kartumu. Fendi Sanders mengatakan sesuatu dengan ekspresi santai, lalu mengeluarkan kartu emas hitam American Express yang diberikan Fang Zihua padanya. Pada awalnya, Fang Zihua memberitahu Fendi Sanders bahwa kartu ini tidak memiliki batasan konsumsi, dan dia dapat membelanjakannya selama jumlahnya tidak lebih dari 10 triliun yuan. Fendi Sanders menggunakan kartu ini ketika dia membeli mobil tadi. Ketika semua orang melihat Fendi Sanders mengeluarkan kartu emas hitam American Express, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Karena mereka tidak pernah membayangkan pemuda berusia awal 20-an ini bisa membeli begitu banyak rumah sekaligus. Bukankah ini terlalu kaya untuk membeli begitu banyak rumah sekaligus? Sungguh menakjubkan menjadi begitu kaya di usia muda. Anak ini pasti generasi kedua yang kaya. Sial, aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang muka, dan mereka baru saja membeli seluruh real estate. Aku sangat marah. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Su Xiaoxuan, yang telah berjalan ke pintu masuk departemen penjualan, mau tidak mau menoleh ke belakang ketika dia mendengar taipan lokal yang membeli semua rumah muncul, tetapi ketika dia melihat Fendi Sanders, dia tercengang. Orang yang membeli semua rumah itu ternyata Fendi Sanders. Su Xiaoxuan menghela nafas dengan mata membelalak. Bagaimana ini mungkin? Kapan Fendi Sanders menjadi begitu kaya? Semakin Su Xiaoxuan melihatnya, semakin dia merasa hal itu tidak dapat dipercaya, dan kemudian dia bergegas menuju posisi Fendi Sanders. Pada awalnya, Su Xiaoxuan mengira dia salah, dan berpikir bahwa orang yang membeli rumah itu bukanlah Fendi Sanders. Tetapi ketika dia masuk ke bagian penjualan dan melihat Liu Chenwei mengambil kartu bank dari Fendi Sanders, dia mulai yakin bahwa orang yang membeli rumah itu adalah Fendi Sanders. Fendi Sanders. Su Xiaoxuan langsung berteriak pada Fendi Sanders. Fendi Sanders menoleh untuk melihat Su Xiaoxuan, dan bertanya dengan hampa, apakah ada yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Su Xiaoxuan menghampiri Fendi Sanders, dan bertanya pada Fendi Sanders dengan curiga. Beli sebuah rumah. Fendi Sanders menjawab dengan ringan. Berhentilah berpura-pura padaku, berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan sebagai orang miskin yang mengantarkan makanan? Bagaimana kamu bisa punya uang untuk membeli rumah? Su Xiaoxuan berteriak dengan matanya yang besar dan berair. Nona, mohon perhatikan nada suara Anda, ini adalah VIP dari departemen penjualan kami. Liu Chenwei memarahi Su Xiaoxuan tanpa ekspresi. Ketika Su Xiaoxuan mendengar ini, dia menoleh dan melirik ke arah Liu Chenwei, lalu menunjuk ke arah Fendi Sanders dan berteriak, sudah kubilang, kalian semua telah tertipu oleh Fendi Sanders ini, dia sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, dia hanya seorang pengantar barang. Dia hanya orang miskin, dan dia orang miskin yang suka berpura-pura kaya, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli rumah di sini? Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya uang untuk membeli rumah? Jika itu adalah Fendi Sanders sebelumnya, dia pasti akan memilih untuk mengabaikan Su Xiaoxuan, tetapi sekarang Fendi Sanders tidak khawatir identitasnya akan terungkap sama sekali, jadi tentu saja dia tidak sopan. Apakah kamu tidak tahu apakah kamu punya uang? Su Xiaoxuan menjawab dengan ekspresi menghina. Saya awalnya berpikir bahwa demi saudara Xiong, saya dapat mengembalikan rumah yang baru saja Anda pesan, tetapi karena Anda mengatakan itu, maaf, kamu bahkan tidak punya rumah di sini. Jika Anda ingin membelinya, saya ingin semuanya. Fendi Sanders meraung dengan sangat mendominasi, lalu menoleh ke Liu Chenwei dan berkata, Manajer Liu, gesek kartu Anda. Baiklah, Tuan Sanders. Liu Chenwei mengangguk dengan cepat, dan lalu memasukkan kartu bank ke dalam mesin pos.
Su Xiaoxuan juga takut dengan ledakan kesombongan Fendi Zanders saat ini. Dia membeku di tempat, menatap Fendi Zanders dengan mata kusam, bertanya-tanya dari mana dia mendapat keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini. Bab 363. Di dalam departemen penjualan. Ketika Liu Chenwei memasukkan kartu bank ke dalam mesin pos, seluruh departemen penjualan menjadi sunyi. Mata semua orang membelalak, dengan rasa ingin tahu melihat posisi Fendi Zanders dan yang lainnya. Meskipun rumah orang-orang ini baru saja dirampok oleh Fendi Zanders, hati mereka sangat tidak nyaman, tetapi selama mereka berpikir untuk dapat menyaksikan generasi kedua yang kaya menghabiskan 1 miliar untuk membeli begitu banyak rumah, itu juga sangat jarang. Jadi saat ini keingintahuan di hati mereka jelas lebih besar daripada kekecewaan. Dan Liu Chenwei juga sangat bersemangat saat ini, dia hampir gemetar dan memasukkan jumlah transaksi di mesin pos. Lagi pula, untuk sejumlah besar uang, Liu Chenwei memeriksa dengan cermat beberapa kali sebelum menekan tombol konfirmasi. Silakan masukkan kata sandinya. Terdengar bunyi bip dari mesin pos. Setelah semua orang mendengar kalimat ini, mata mereka menjadi lebih mendesak. Bahkan Su Xiaoxuan menatap Fendi Zanders dengan mata terbelalak, hingga saat ini dia masih tidak percaya bahwa semua ini mungkin benar. Tuan Zanders, silakan masukkan kata sandinya. Liu Chenwei menyerahkan mesin pos di depan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan hormat. Setelah Fendi Zanders mengambil alih mesin pos, dia tidak terburu-buru memasukkan kata sandi, tetapi menoleh untuk melihat Tang Xiaoman dan Su Xiaoxuan di belakangnya. Su Xiaoxuan selalu meremehkan Fendi Zanders sebelumnya, tetapi karena dia takut mengungkapkan identitasnya, Fendi Zanders tidak pernah berbicara dengan Su Xiaoxuan. Tapi sekarang berbeda, Fendi Zanders tidak lagi memiliki keraguan di hatinya, jadi kali ini dia harus menamparkan wajah Su Xiaoxuan dengan baik pada wanita ini. Dasar brengsek, apa yang kamu lakukan sambil menatapku sepanjang waktu? Su Xiaoxuan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi menghina. Hehe. Fendi Zanders mencibir ketika mendengar ini, lalu langsung memasukkan kata sandi transaksi di mesin pos. Ketika Su Xiaoxuan melihat Fendi Zanders dengan terampil memasukkan kata sandi, ada kilatan keterkejutan di matanya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, bisakah Fendi Zanders benar-benar menghabiskan begitu banyak uang? Dan orang lain di departemen penjualan juga menatap posisi Fendi Zanders, diam-diam menunggu hasil transaksi muncul. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponselnya untuk memotret Fendi Zanders. Lagi pula, jika Fendi Zanders benar-benar membeli semua rumah ini hari ini, masalah ini pasti akan menjadi berita utama di kota Jiangcheng. Saat itu, jika ada media berita yang datang ke rumah Anda, maka foto-foto ini akan menjadi harta karun yang menghasilkan banyak uang. Setelah Liu Chenwei melihat Fendi Zanders selesai memasukkan kata sandi, ada sedikit kegembiraan di wajahnya, dan dia segera mengambil mesin pos dari Fendi Zanders, dan kemudian berteriak kepada orang-orang di belakangnya, apa yang masih kamu lakukan di sana? Ayo cepat, bawa kontraknya ke Tuan Zanders. Oke. Penjual wanita itu setuju dengan gugup, lalu berbalik dan berlari menuju kantor. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. 1 miliar penuh, apakah ini akan berlalu? Ya, ini akan berakhir secepat ini. Seorang tiran lokal adalah tiran lokal, dan membeli rumah seperti membeli sayuran. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Dan Su Xiaoxuan membeku di tempat dengan ekspresi kusam, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya Fendi Zanders benar-benar membeli semua rumah ini. Bip-bip. Namun saat ini, mesin pos di tangan Liu Chenwei tiba-tiba berdering. Transaksi gagal, silakan geser kartu Anda lagi. Setelah Fendi Zanders mendengar perintah itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian berbalik untuk melihat posisi Liu Chenwei. Namun Su Xiaoxuan sepertinya telah melihat harapan, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fendi Zanders, lalu menunjukkan senyuman yang menghina, dan berkata dengan mulut kecil, biar saya katakan saja, bagaimana bisa Fendi Zanders, seorang idiot yang malang, mampu membeli rumah di sini. Apalagi lebih dari 300 set, dia bahkan tidak mampu membeli 1 set pun. Tang Xiaoman melihat posisi Fendi Zanders, sedikit kegugupan melintas di wajahnya, seolah-olah dia sedikit mengkhawatirkan Fendi Zanders. Yang lain juga mulai berbicara dengan suara pelan. Apa yang terjadi? Fendi Zanders awalnya berencana memanfaatkan kejadian ini untuk memberikan tamparan yang bagus pada Su Xiaoxuan. Namun di luar dugaan, transaksi tersebut gagal, yang membuat Fendi Zanders merasa sedikit malu. Mungkin ada yang salah dengan keuangan perusahaan kita. Lagi pula, ini pertama kalinya perusahaan kita melakukan transaksi dengan jumlah uang sebesar itu. Liu Chenwei buru-buru berdiri dan menjelaskan, lalu memasukkan kembali jumlah tersebut ke mesin pos, menyerahkannya kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, mengapa Anda tidak memasukkan kata sandinya lagi?
Mendengar hal tersebut, Fendi Zanders melirik Liu Chenwei dengan ringan, tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung memasukkan password pada mesin pos, namun hasilnya masih sama, dan tetap menunjukkan bahwa transaksi gagal. Setelah Liu Chenwei melihat pemandangan ini, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, apakah Anda memiliki kartu bank lain di tangan Anda? Apakah ada yang salah dengan kartu ini? Setelah semua orang mendengar kalimat ini, terjadi keributan, dan ada tatapan aneh di mata mereka. Tentu saja ada yang salah dengan kartunya, karena dia pembohong, apalagi 1 miliar yuan, biarpun 1.000 yuan, dia mungkin tidak bisa mengeluarkannya. Su Xiaoxuan memanfaatkan kesempatan ini dan buru-buru berteriak keras. Tapi Liu Chenwei menoleh dan memandang Su Xiaoxuan dengan acuh tak acuh, dan tidak memperhatikan Su Xiaoxuan, karena Liu Chenwei tahu betul apakah Fendi Zanders pembohong atau tidak. Saya tidak punya kartu bank lain sekarang, dan kartu ini adalah kartu hitam American Express. Biasanya, tidak akan ada masalah. Fendi Zanders menjawab Liu Chenwei tanpa ekspresi. Liu Chenwei tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu berkata, Tuan Zanders, mohon tunggu sebentar, mungkin ada yang salah dengan sisi keuangan perusahaan kita. Jangan khawatir, saya akan pergi ke Departemen Keuangan untuk menanyakan apakah keadaannya sekarang. Apa yang terjadi, jangan terlalu merepotkan. Karena kartu ini tidak berguna, saya hanya akan meminta Xie Ming untuk mentransfer uang kepada Anda dengan rekening bank. Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu karena kartu ini, jadi dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Liu Chenwei, lalu mengeluarkannya ponselnya dan menelepon Xie Ming. Orang-orang di departemen penjualan semua menatap posisi Fendi Zanders dan Liu Chenwei, dan sekarang mereka semua penasaran apakah yang disebut generasi kedua super kaya di depan mereka itu nyata atau tidak. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Xie Ming menjawab panggilan itu. Xie Ming, sekarang Anda menggunakan rekening perusahaan saya untuk mentransfer 1 miliar koin Huaxia ke perusahaan real estate Hengke. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Xie Ming berkata dengan nada tak berdaya. Mengapa? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Karena semua akunmu telah dibekukan. Xie Ming berkata dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tercengang, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Bab 364. Semua akun telah dibekukan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Xie Ming, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Meskipun Fendi Zanders tahu bahwa dia telah mengungkap identitasnya di depan Cleo Fei Lin, Li Yuankang pasti akan menggunakan masalah ini untuk segera menanganinya. Tetapi Fendi Zanders merasa bahwa meskipun Li Yuankang sudah mulai bertindak, pengacara yang bertugas mengelola harta warisan ketua lama belum datang ke sini, dan tidak ada yang memberitahu dia bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk mewarisi harta warisan. Bagaimana akunnya bisa dibekukan? Panggilan. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan suara yang dalam, Xie Ming, apa yang terjadi? Tuan Zanders, saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi Presiden Fang menelepon dirinya pagi ini dan meminta saya untuk membekukan akun Anda, Tuan Zanders. Xie Ming menjawab dengan suara rendah. Fang Zihua membekukan akunku. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, oke, saya tahu apa yang terjadi, ayo lakukan ini dulu. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders langsung menutup telepon. Tuan Zanders, apa yang terjadi? Liu Chenwei bertanya pada Fendi Zanders dengan cemas. Bagaimanapun, departemen penjualan telah menyinggung semua pelanggan. Jika Fendi Zanders memiliki masalah dan menolak membeli saat ini, Liu Chenwei mungkin mendapat masalah besar. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi jangan khawatir, tunggu aku menelepon. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan berjalan langsung menuju bagian luar departemen penjualan. Fendi Zanders, kamu berpura-pura ada apa di sini? Apakah kamu tidak akan membeli semua rumah di sini? Mengapa kamu tidak membelinya sekarang? Ketika Su Xiaoxuan melihat Fendi Zanders hendak pergi, dia mengejek dengan cara yang aneh. Tutup mulut anjingmu padaku, dan jika kamu mendorongku lagi, aku akan mengusirmu. Fendi Zanders menoleh dan menatap Su Xiaoxuan dengan galak, dan mengutuk dengan nada yang sangat dingin. Kamu berani. Su Xiaoxuan berteriak, lalu mengambil satu langkah ke depan dan melanjutkan, orang lain tidak tahu siapa kamu, dan aku juga tidak tahu. Kamu hanyalah orang malang yang mengantarkan makanan, generasi kedua kaya macam apa yang kamu pura-pura menjadi berada di sini. Bukankah kamu melihat kecantikan manajer wanita, apakah kamu ingin menipu dia agar pergi tidur? Pergilah. Pada saat seperti itu, Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk terus berbicara omong kosong dengan Su Xiaoxuan, jadi dia mengulurkan tangannya dan mendorong Su Xiaoxuan menjauh, lalu berjalan menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders keluar dari departemen penjualan di bawah tatapan semua orang, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fang Zihua. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali,
Fang Zihua menjawab telepon, dan bertanya dengan lembut, Tuan Sanders, apa yang dapat Anda lakukan? Fang Zihua, apakah kamu meminta seseorang untuk membekukan akunku? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku masih pewarisnya? Fendi Sanders bertanya dengan suara rendah. Tuan Sanders, orang yang membekukan akun Anda bukanlah saya, tetapi tim pengacara ketua yang lama. Fang Zihua menjelaskan tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, sekarang tim hukum sedang terbang ke Jiangcheng, dan mereka akan tiba dalam beberapa jam, tetapi sebelum itu, mereka perlu menghitung semua biaya setelah Anda mewarisi warisan. Setelah ditentukan bahwa Anda tidak berhak mewarisi warisan, maka Anda harus membayar kembali semua biayanya. Jadi tim pengacara akan memerintahkan bagian keuangan untuk membekukan akun Anda, sehingga memudahkan untuk menghitung berapa banyak yang telah Anda belanjakan selama periode ini. Fendi Sanders membeku di tempatnya setelah mendengar kata-kata Fang Zihua. Jadi maksudmu aku tidak bisa mengeluarkan 1 sen pun sekarang? Fendi Sanders mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Sanders, jika Anda kekurangan uang sekarang, saya dapat menggunakan rekening pribadi saya untuk mentransfer sejumlah uang kepada Anda, tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu besar. Jika terlalu besar, pihak keuangan akan mengetahuinya. Fang Zihua berkata perlahan. Apakah 1 miliar yuan adalah masalah besar? Fendi Sanders bertanya dengan lembut. Dahi. Fang Zihua langsung terdiam setelah mendengar kalimat itu. Lupakan saja, paling buruk, aku tidak menginginkan uang itu. Fendi Sanders berteriak dengan nada kesal, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa pengacara telah datang, kan? Ya, butuh 2 jam lagi bagi mereka untuk tiba di perusahaan saya. Li Yuankang dan yang lainnya seharusnya sudah berangkat. Mereka di sini untuk memutuskan apakah Anda dapat mewarisi warisan, Tuan Sanders. Fang Zihua berkata dengan lembut. Panggil. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka tim pengacara akan datang secepat itu. Tuan Sanders, ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada Anda, yaitu, jika Anda kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan kali ini, semua uang yang Anda habiskan selama periode ini harus dilunasi. Bagaimana jika saya tidak punya uang untuk membayar kembali? Fendi Sanders bertanya dengan bingung. Kalau tidak punya uang untuk melunasinya, kamu juga bisa mengambil barang-barang yang kamu beli sebelumnya sebagai jaminan. Lagi pula, setiap uang yang kamu keluarkan dicatat oleh bank. Terus terang, jika kamu benar-benar kehilangan hak waris warisan itu, maka segala milikmu yang dahulu akan dikembalikan. Fang Zihua terus menjelaskan. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia sangat terdiam. Dia bahkan tidak tahu kalau ada aturan seperti itu. Dalam hal ini, bahkan jika Fendi Sanders membeli semua rumah ini sekarang, itu tidak masuk akal, lagi pula, cepat atau lambat mereka akan mengambilnya kembali. Kalau begitu, apakah aku harus menemuimu nanti? Fendi Sanders ragu-ragu dan bertanya dengan suara rendah. Sebaiknya Anda datang ke sini. Dengan cara ini, Anda juga bisa menjelaskan kepada pengacara tersebut mengapa Anda mengungkap identitas Anda. Mungkin tim pengacara akan menangani masalah ini sesuai kebijaksanaan mereka dan memberi Anda kesempatan. Fang Zihua berbisik. Lalu menurutmu bagaimana kemungkinan aku akan mewarisi warisan itu? Mendengar kata-kata ini, Fendi Sanders buru-buru bertanya seolah dia telah melihat harapan. Kurang dari 1%. Fang Zihua menjawab dengan nada serius. Pada dasarnya permainan sudah berakhir. Harapan di hati Fendi Sanders langsung hancur, lalu dia berkata dengan suara rendah, oke, aku akan pergi mencarimu sekarang, meskipun hanya 1%, aku akan mencobanya. Oke. Fang Zihua menjawab dengan lembut, lalu menutup telepon. Setelah Fendi Sanders menutup telepon, dia menoleh dan melirik orang-orang di departemen penjualan. Dia awalnya berencana untuk menampilkan pertunjukan yang bagus hari ini, tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Panggilan. Fendi Sanders menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan masuk ke bagian penjualan. Dia merasa bahwa dia harus menjelaskan hal-hal ini kepada Liu Chenwei hari ini, jika tidak, itu akan menjadi terlalu tidak berarti. Dan ketika Su Xiaoxuan melihat Fendi Sanders kembali ke bagian penjualan, dia tiba-tiba berteriak dengan cara yang aneh, Fendi Sanders, apakah kamu kembali? Di mana 1 miliar yuanmu? Cepat dan tunjukkan kepada semua orang. Fendi Sanders melirik Su Xiaoxuan tanpa ekspresi, lalu berjalan ke sisi Liu Chenwei, dan berkata dengan suara rendah, Chenwei, maaf, ada yang salah dengan akun saya mungkin tidak dapat membeli rumah ini. Bab 365, wow. Setelah semua orang mendengar kata-kata Fendi Sanders, langsung terjadi keributan. Semua orang memandang Fendi Sanders dengan mata aneh. Tang Xiaoman, sebaliknya, memandang Fendi Sanders dengan wajah kecewa. Faktanya, Tang Xiaoman sudah menebak situasi ini. Sejak awal, Tang Xiaoman merasa Fendi Sanders hanya bercanda dengan semua orang.
Bagaimana siswa miskin yang biasanya tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah bisa membeli begitu banyak rumah sekarang? Terlebih lagi, ini masih dalam situasi yang tiba-tiba. Hanya saja setelah Tang Xiaoman melihat sikap manajer Liu Chenwei Ma dan yang lainnya terhadap Fendi Zanders, dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah meremehkan Fendi Zanders. Mungkinkah Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya dan sederhana? Namun, ketika Tang Xiaoman melihat Fendi Zanders gagal menggesek kartunya, dia merasa idenya barusan terlalu konyol. Tetapi semua orang yang hadir tiba-tiba merasa seperti mereka ditipu oleh Fendi Zanders, dan hati mereka sangat marah. Zanders, Tuan Zanders, apa yang terjadi? Manajer Ma juga sedikit tercengang saat ini, dan tergagap serta berteriak pada Fendi Zanders. Bagaimanapun, manajer Ma adalah penanggung jawab departemen penjualan. Jika dia menyinggung begitu banyak pelanggan karena Fendi Zanders hari ini, maka manajer Ma tidak mampu untuk berjalan-jalan. Semula lokasi real estate ini sangat bagus, dan harganya sangat masuk akal, sehingga tidak perlu khawatir tidak akan terjual. Banyak pelanggan telah membayar deposit sebelumnya, tetapi setelah mendengar bahwa Fendi Zanders berencana membeli semua rumah, manajer Ma langsung menjualnya. Deposit telah dikembalikan. Tetapi jika Fendi Zanders tidak membeli rumah-rumah ini sekarang, para pelanggan yang telah membayar deposit sebelumnya pasti tidak akan terus membelinya, dan kejadian hari ini pasti akan menyebar, dan akan sulit untuk menjual rumah-rumah ini pada saat itu. Benar, Tuan Zanders, apa yang terjadi? Liu Chenwei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Liu Chenwei tidak mengira Fendi Zanders berpura-pura menjadi kaya, lagi pula Liu Chenwei sangat jelas tentang situasi keuangan Fendi Zanders. Saat itu, Fendi Zanders membeli villa luang senilai lebih dari 200 juta yuan tanpa melihatnya. Sekarang seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Fendi Zanders menghabiskan 1 miliar yuan untuk membeli rumah di sini. Ada yang salah dengan akunku sekarang dan aku tidak bisa membeli rumah ini. Fendi Zanders menjelaskan kepada Liu Chenwei dengan nada agak menyesal. Ketika Liu Chenwei mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, ternyata ada yang salah dengan akunnya. Tidak apa-apa, Tuan Zanders, saya bisa bertanya kepada orang-orang di departemen penjualan untuk membantu Anda menjaga rumah terlebih dahulu. Saat Anda ada waktu luang, datanglah dan bayar uang untuk menandatangani kontrak. Hingga saat ini, Liu Chenwei belum menyadari apa yang dikatakan Fendi Zanders tentang masalah akunnya. Dia mengira Fendi Zanders hanya mengalami kekurangan dana sementara. Kamu tidak perlu menyimpan rumah ini untukku, aku mungkin tidak mampu membelinya di masa depan. Fendi Zanders tidak ingin terus menipu Liu Chenwei, jadi dia menjawab dengan nada datar. Saya tidak akan mampu membelinya di masa depan. Apa maksudnya ini? Apakah ada yang salah dengan perusahaan Anda? Liu Chenwei bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Itu penting. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan langsung keluar departemen penjualan. Hei, Fendi Zanders, bukankah kamu cukup kaya sekarang? Bukankah kamu bilang kamu ingin membeli semua rumah? Kenapa kamu pergi sekarang? Cepat beli rumah untuk membuka mata kita. Su Xiaoxuan tiba-tiba berdiri dan meneriaki Fendi Zanders dengan cara yang aneh. Mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Xiaoxuan, mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Dia awalnya berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menamparkan wajah orang-orang ini, tetapi sekarang tampaknya kesempatan ini telah hilang. Fendi Zanders, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu berpura-pura terlalu agresif, dan sekarang kamu tidak punya wajah untuk berbicara? Su Xiaoxuan terus mengejek dengan suara dingin dengan mulut kecilnya yang melengkung. Menyingkir. Fendi Zanders berbisik kepada Su Xiaoxuan. Kenapa aku harus menyingkir? Bukankah kamu generasi kedua yang kaya? Bukankah kamu sangat kaya? Beli rumah secepatnya dan biarkan kami semua melihatnya. Fendi Zanders, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu siapa kamu. Kamu hanyalah orang miskin yang mengantarkan makanan. Aku tahu kamu memiliki harga diri yang sangat rendah di hatimu, jadi kamu suka berpura-pura menjadi kaya untuk memenangkan perhatian semua orang, kan? Tapi kelakuanmu hari ini sungguh buruk, apakah ada gunanya melakukan hal-hal ini? Wanita Su Xiaoxuan ini berbicara dengan sangat kejam, setiap kata seperti duri, menusuk daging Fendi Zanders dengan keras. Fendi Zanders memandang Su Xiaoxuan di depannya, mengertakkan gigi, dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Lagi pula, sekarang fakta ada di depannya, tidak peduli apa yang dikatakan Fendi Zanders, dia tampak sedikit pucat dan tidak berdaya. Tang Xiaoman melihat posisi Fendi Zanders dengan kekecewaan di matanya. Meskipun dia tidak akan meremehkan Fendi Zanders karena dia miskin, dia tidak dapat menerima bahwa Fendi Zanders berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders melakukan ini. Ketika Fendi Zanders menghabiskan 70.000 yuan untuk mengundang semua orang makan malam di restoran Zuixian, Tang Xiaoman tidak dapat memahami perilaku Fendi Zanders.
Meskipun penjelasan Fendi Zanders pada saat itu adalah bahwa dia telah memenangkan lotre, Tang Xiaoman tidak mengerti bahwa karena Fendi Zanders memenangkan lotre, mengapa dia tidak menggunakan uang itu untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Sebaliknya, dia mengambil uang itu untuk memuaskan kesombongannya seperti badut. Apakah wajah sangat penting bagi Fendi Zanders? Dan saat itu Fendi Zanders mengundang seluruh kelas untuk makan malam, namun tetap saja tidak ada yang mengingatnya dengan baik. Setelahnya dia hanya bisa mengatakan bahwa Fendi Zanders mengalami masalah otak. Wah, setelah sekian lama bersusah payah, ternyata kamu mempermainkan kami. Apakah ada yang salah denganmu? Kamu berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya di sini. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membeli semua rumah yang tersisa? Kenapa kamu tidak membelinya sekarang? Kerumunan juga menjadi bersemangat karena kata-kata Su Xiaoxuan, dan mereka semua mengepung Fendi Zanders, meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Setelah mendengar ejekan orang-orang ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan gemetar, dan tangan kanannya tidak bisa menahan tinjunya. Fendi Zanders sudah lama tidak mendengar ejekan seperti itu, dan sudah lama tidak dihina seperti ini. Sekarang dia masih merasa sangat kasar dan tak tertahankan ketika mendengar kata-kata tersebut. Jelas sekali, Fendi Zanders saat ini sudah lama tidak mampu beradaptasi dengan perasaan ini. Menurutku orang ini pembohong. Kita harus memanggil polisi dan mengirim dia ke kantor polisi untuk melihat apakah dia berani berbohong lagi di masa depan. Bahkan sekarang, Su Xiaoxuan masih menolak melepaskan Fendi Zanders, menatap matanya yang besar dan berair, meneriaki semua orang dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Benar, orang seperti ini harus dikirim ke kantor polisi, ayo kita tangkap orang ini bersama-sama. Setelah Su Xiaoxuan selesai berbicara, semua orang mengikutinya, dan beberapa dari mereka bahkan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Hentikan semuanya. Saat ini, omelan seorang wanita tiba-tiba datang dari bagian penjualan.